Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan jurnal kami yang berjudul Implementasi Prepare Statement dalam Mitigasi Serangan SQL Injection. Kami dari kelompok 8 kelas B1 dengan anggota yaitu ada Edmund Banyu Kauripan, ada Fardiana Yunita, dan saya sendiri Zakaria Davidullah. Masuk ke dalam pendahuluan. Dengan kemajuan teknologi untuk tantangan baru dalam menjaga keamanan aplikasi web. Salah satunya adalah serangan SQL injection. Serangan ini memanfaatkan kerentanan pada aplikasi web yang menggunakan input pengguna untuk mengeksekusi perintah SQL yang tidak diinginkan ke dalam database salah satu area. Area yang sering menjadi serangan SQL injection adalah pada form login. Form login merupakan pintu masuk utama bagi pengguna untuk mengakses sistem, dan serangan injection pada form ini dapat menyebabkan akses ilegal ke dalam sistem dan dapat mengakibatkan pengungkapan pada data sensitif. Salah satu teknik yang telah terbukti efektif dalam mengatasi serangan SQL injection adalah penggunaan prepare statement. Prepare statement sendiri memungkinkan aplikasi web untuk memisahkan perintah SQL dari input pengguna, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya injeksi kode SQL yang berbahaya. Dalam proyek ini, kami akan melakukan implementasi teknik prepare statement dalam mitigasi serangan SQL injection pada form login sebuah aplikasi web. Kami akan melakukan analisis kerentanan SQL injection pada form login, merancang dan mengimplementasikan sistem penggunaan prepare statement, serta mengevaluasi keefektifan mitigasi yang diimplementasikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan keamanan aplikasi web, khususnya dalam hal autentikasi pengguna. Untuk metodologi penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan eksperimental atau experimental research. Experimental research ini ialah penelitian yang bersifat sistematis, teliti, dan logis untuk melakukan kendali terhadap suatu kondisi. Di dalam experimental research, peneliti memanipulasi stimulus atau keadaan kondisi eksperimental serta mengobservasi pengaruh akibat perlakuan. Pendekatan ini dipilih guna mensimulasikan serangan SQL injection pada suatu database website. Pendekatan eksperimental dipilih agar dapat memahami cara kerja dari SQL injection dan prepare statement secara lebih mendalam. Ya baik, selanjutnya saya akan mendemokan tentang simulasi penyerangan SQL injection pada sebuah website dan penangkalannya dengan menggunakan prepare statement. Mungkin yang pertama di sini saya mau menunjukkan bahwa saya sudah membuat sebuah database dengan nama form login dan sebuah tabel dengan nama user, di mana dalam tabel tersebut terdapat dua username, yaitu @first dan admin, dengan password sebagai berikut. Di mana password ini, username dan password ini akan digunakan untuk login simulasi website pada skenario yang sudah disiapkan. Berikutnya adalah tampilan website loginnya, sederhana saja seperti ini, dimana nanti akan disimulasikan menggunakan dua skenario. Yang pertama skenario tanpa prepared statement, dimana akan dicoba login menggunakan query SQL injection yang sudah disiapkan. Lalu skenario kedua adalah menggunakan prepared statement, dan akan dilihat bahwa apakah terbukti prepared statement dapat
menangkal serangan SQL injection atau tidak. Mungkin langsung dimulai saja. Pertama di sini saya menunjukkan kedua buah file, yaitu index itu sebagai tampilan, lalu proses.php di sini sebagai proses untuk login dan juga untuk mengkoneksikan database dengan websitenya. Mungkin langsung saja dicoba login menggunakan username dan password yang tertera di sini. Di sini kita coba login dengan menggunakan admin dan passwordnya admin. Di sini mungkin hasilnya akan berhasil karena memang username dan password admin terdapat pada database yang telah dibuat. Nah, di sini dimulai. Langsung saja kita mulai dengan skenario yang pertama. Skenario yang pertama adalah kita login menggunakan kita tahu username-nya ada di database. Di sini misalkan username-nya adalah admin. Tetapi untuk passwordnya di sini kita akan menginjeknya dengan SQL injection. Contohnya di sini ada beberapa query yang dapat digunakan untuk melakukan SQL injection. Di sini saya akan mencoba yang ini, di copy, lalu kita paste ya. Ini adalah query SQL injection-nya. Kita pencet login. Hasilnya proses login tetap bisa dilakukan meskipun passwordnya bukan password yang ada dalam database, melainkan hanya query injection, yang mana artinya SQL injection bisa dilakukan karena SQL injection itu bersifat mengganggu struktur SQL atau query SQL yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa login dengan menggunakan username yang tidak ada dalam database. Misalnya di sini saya akan menggunakan kelompok 8 dengan query yang sudah disiapkan query. Hasilnya tetap akan masuk login, proses login berhasil, padahal username kelompok 8 tidak ada di dalam database yang telah dibuat. Ini artinya berarti SQL injection telah berhasil dilakukan. Lalu kita berlanjut ke skenario yang kedua. Skenario yang kedua adalah kita menggunakan prepare statement, dimana untuk menangkal SQL injection. Di sini saya sudah menyiapkan kode untuk prepare statementnya. Saya ubah terlebih dahulu pada file proses.php. Di sini dapat dilihat ini adalah kode untuk menyiapkan prepare statement, lalu binding parameternya, lalu melakukan statement tersebut. Langsung saja kita coba dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan username yang ada di database tetapi dengan menggunakan query SQL injection yang tadi disiapkan. Di sini saya coba dengan menggunakan yang ini. Mungkin yang ini yang sama. Ya. Tadi sebelum ditambahkan prepare statement, hasilnya loginnya berhasil. Lalu kita coba lihat. Di sini proses login sudah berhasil digagalkan karena prepared statement ini memisahkan antara input yang dilakukan oleh pengguna dengan query SQL yang sudah ada di database. Jadi SQL injection tidak dapat dilakukan meskipun sudah menggunakan query dari SQL injection ini. Lalu kita coba dengan yang kedua, dengan username yang tidak ada di database. Hasilnya juga gagal ya. Jadi jika sudah begini, yang bisa dilakukan hanya memasukkan password yang benar dan username yang benar. Jadi di sini yang ada di sini ada username dengan username @first dan passwordnya 1234. Maka baru proses loginnya akan berhasil. Itu membuktikan bahwa prepared statement berhasil menangkal serangan dari SQL injection tersebut. Mungkin sekian untuk penjelasan dan demo dari simulasi penyerangan SQL injection dan cara menangkalnya, yaitu dengan menggunakan prepared statement. Selanjutnya, kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari percobaan simulasi SQL injection pada dua skenario dapat ditarik kesimpulan bahwa serangan SQL injection sangat berbahaya
karena dapat mengabaikan pengamanan password hanya dengan query berbahaya yang dapat mengubah struktur query SQL pada database. Adapun untuk saran untuk mencegah terjadinya serangan SQL injection, sebaiknya perlu diperhatikan kembali query SQL pada database. Jangan lupa juga untuk menggunakan prepare statement atau parameterized queries supaya query berbahaya tidak dapat mengubah struktur query SQL yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.